Karena Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Dan konteks Yesus bercakap-cakap dengan perempuan itu adalah mereka cuman berdua di saja. pinggir sumur, ayo di sumur. ngapain? Cie, Tuhan sedang kasmaran pinggir sumur ya kan. Kalau kita lihat di tertipu dan paling tertipu, bodoh selagi lagi tertipu. Kalian menyangka akan adanya masa depan. Kalian menyangka masa depan yang kalian prediksi untuk kekhawatiran kepada diri kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Almantiki Reaction. Apa kabar kalian semua? Are you ready for Andre Tunggal? Ya, biasa Andre Tunggal yang selalu kepanasan dengan Kodondi yang tiada tara. Yang begitu banyak undangan perdebatan daripada Kodondi, akan tapi tidak pernah dijabanin. Entah karena takut, entah karena apa, yuk kita juga nggak tahu ya. Lo Yun nggak tahu, tuh lo kok tanya saya gitu kan. Oke, di dalam judul yang akan kita kritisi, di mana Kodondi berpendapat bagaimana jika Yesus beneran beragama Islam, artinya apa? Menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman masalahnya ada orang-orang setelah era Yesus yang meriwayatkan berbeda, yang mengatakan Yesus Tuhan, padahal Yesus sendiri menyembah Tuhan. Dan bahkan Tuhan yang disembah Yesus adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana hal itu terjadi? Sudahkah kalian daripada kekristenan meyakini hal ini terjadi dan meyakini ini adalah kejadian yang sebenarnya, apa yang kalian yakini tersebut? Karena kalian kalau ditinjau daripada kitab kalian sendiri, betapa tidak konsistennya kalian sendiri terhadap kitabnya. Karena kalian mengatakan adalah seorang Kristus, kalian sendiri mendengarkan Kristus, tapi ada begitu banyak pernyataan-pernyataan Yesus yang kalian tolak. Agar tapi yang kalian terima adalah pendapat orang lain tentang menjabarkan Yesus. Sama seperti Daman omong apa kepada kalian, aku bilang ke kalian ya, aku nggak nyolong. Kamu nggak percaya kata-kata aku nggak nyolong. Siapa yang kamu percaya? Ada orang lain. Si Daman itu tukang nyolong. Orang lain yang kamu percaya. Padahal Daman begitu telah menyampaikan bahwa Daman itu bukan seorang yang sedang menyolong. Gitu. Tapi kamu lebih percayalah pendapat orang lain. Nah, oke, tidak heran dan tidak bukan, sama seperti dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, fa innama ta'buduna min dunillahi awsana. Apapun yang disembahkan oleh manusia selain Allah itu adalah berhala, maka layaklah mereka menyembah segala sesuatu selain Allah, dan itu Allah katakan itu berhala. Berhala tidak minta disembah, tapi mereka menyembah. Berhala tidak pernah berbicara dan ngomong dia Tuhan. Ya, mereka menuhankan. Lalu apa perbedaannya dengan Yesus Kristus? Pikirkan sendiri. Oke, mari kita saksikan video segmen daripada siapa ini? Andre Tunggal, let's go. Halo teman-teman, bergabung lagi dengan Andre Tunggal di sini. Dan kali ini kita akan sama-sama membahas satu topik yang saya persiapkan dengan cukup kompleks. Kenapa saya katakan saya persiapkan dengan cukup kompleks? Karena di sini saya akan memberikan semacam sebuah kesimpulan bagi Anda dan mengajak Anda sama-sama berpikir. Sebagaimana judul dari live kita malam hari ini adalah Yesus agama Islam tanda tanya. Bagaimana jika Yesus beneran beragama Islam sebagaimana apa yang diklaim oleh Donditan, yaitu Yesus itu Muslim, dia disunat, dia puasa, Yesus sholat, Yesus dikafani. Saya memberikan sebuah subjudul, kalau beneran mikir, ambiar kalian. Tadinya saya mau tulis ambiar bin modar kalian, ya. Nah teman-teman, ini adalah sebuah video atau materi yang saya siapkan untuk kemudian mengajak Anda beragama dengan berpikir. Bahwa kita menemukan dalam setiap video-video yang dikemukakan oleh Donditan, Anda bisa melihat bahwa salah satu argumen dia adalah Yesus itu Muslim atau Yesus itu beragama Islam. Nah, bagaimana jika memang betul Yesus beragama Islam? Kita lihat baik-baik apa yang jadi argumentasi dari Donditan. Mari kita dengarkan dulu, teman-teman. Oke, di sini kita dapat mengambil kesimpulan teman-teman bahwa betapa tidak setuju Bapak Pendeta ini, itu Bapak Pendeta Andre Tunggal. Kenapa dia tidak setuju dengan statement daripada Kodonditan yang mengatakan apa? Bagaimana kalau seandainya Yesus benar-benar Islam? Karena kan selama ini, kita bilang lah, Yesus itu beragama Yahudi, aman gitu, mengikuti liturgi ataupun titus-titus Yahudi, siap. Tapi bagaimana, ketika Anda meyakini kekristenan dengan menyembah dia, sebenarnya dia tidak merestui Kristen.
dia tetap berpegang kepada ajaran pendahulunya, Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad, yaitu Tuhan yang satu. Dan bagaimana kalau Tuhan yang satu itu ternyata Allah? Sesuai dengan Al-Quran, wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kita itu Tuhan yang satu. Bagaimana? Lalu dia terbakar jenggot dan terbakar sempak mungkin ya, yang membuat dia agak sedikit panas. Dan kemudian mengkritisi Kodonditan. Nah, setelah kemudian mengkritisi Kodonditan, kita akan melihat statement-statementnya kayak biasa bahas agamanya dulu, terus nyerang Islam. Nah, yang kita tunggu nih pas dia nyerang Islam, teman-teman ya. Oke, kita lanjutin videonya. Tapi sebelum kita lanjut, ini yang di TikTok nih pada bandel, kenapa nggak di follow? Follow dulu. Ini pasti belum di follow nih. Ini yang nonton pada belum follow, 314 orang. Follow dulu. Jangan lupa berkunjung ke YouTube kita Almantiki Reaction ya. Awas aja nggak subscribe nih. Oke, jangan lupa follow. Nah, itu nih baru di follow. Baru follow. Nah, kita lanjut. Menurut Bible, kita yang mengikuti sunnah Anda bisa lihat tadi ya, Allah Yesus Muslim toh ya. Lanjut ya. Yesus dalam Bible. Kita nggak makan babi, kita nggak minum anggur, homer, kita sunat, kita sholatnya sujud, kita matinya dikafanin. Di dalam Bible itu tertulis, Mas, ayat-ayat seperti itu. Ya, Yesus puasa, Yesus disunat, Yesus nggak makan babi, Yesus sholatnya sujud, yang diceritakan diturun dari salib itu dikafani. Ya, kayak walaupun kita tidak mempercayai bahwa yang disalib itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi orang yang disalib itu diturunkan kemudian dikafani. Gitu. Sekarang kita semua yang melakukan gitu, tinggal pancing aja gitu, trigger aja. Ketika azan misalnya, tar dulu ya, gue mau sholat kayak Yesus gitu. Boleh ya? Boleh aja, kenapa? Karena Yesus Muslim. Yang pada waktu itu Yesus dan Paulus ya Yudaisme dong. Judaisme. Iya. Paulus Yesus Yudaisme. agamanya apa? Pada waktu itu. Kalau Bapak nanya agama, menurut saya perspektif siapa nih? Ya, kodon dia aja. Perspektif Islam. Iya. Yesus Muslim, Pak. Tahu nggak artinya Muslim? Muslim itu artinya orang yang berserah diri kepada Sang Pencipta. Oh, Nah, Yesus kira-kira Muslim. Muslim. Taunya? Karena kan dia Menyerahkan urusannya kepada Bapa kan? iya kepada Bapa. Satu. Kedua, Yesus waktu di Taman Getsemani doanya gimana? Bersujud. Sujud. Sekarang umat agama apa yang sujud? Muslim. Yesus kira-kira makan babi nggak? Di 4 kos itu? Nggak. Nggak pernah. Umat beragama apa yang nggak makan babi? Islam. Ya kan? Iya benar. Yesus puasa nggak? Puasa. 40 hari ya? Iya. Umat beragama apa yang puasa sebulan? Islam. Yesus sunat. Sunat. Umat beragama apa yang sunat? Islam. Di sini ceritakan Yesus mati dikafanin ya. Iya benar. Umat beragama apa yang mati dikafanin? Islam. Berarti Yesus Fake Yesus Muslim, panas jenggot Andre, pendeta Andre Muslim bukan? Tunggal. Gitu. Berarti sekarang Yesus sholatnya sujud, disunat, puasa, nggak makan babi, dikafanin. Sekarang umat beragama apa yang semuanya dilakukan ini, yang melakukan ini? Islam ya. Islam. Berarti kita sebenarnya sedang ngikutin sunnah Yesus di Bible. Oh iya benar. Yesus juga bersandar tuh kasih. Itu kan Yohanes Yohanes 13:3. Iya Itu betul. kan. Waduh. Termasuk Nabi Yesus alaihissalam. Iya dong. Jesus peace be upon him. Iya dong. Ya. Isa atau Yesus setelah disalib dikafanin matinya. Kafanin? Kafanin. Bukan dipeti. Bukan. Umat beragama apa sekarang kalau jenazahnya dikafanin? Dikafanin, dikitan, Dikitan, nggak makan babi, bersujud, puasa. puasa juga Ada. berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Jadi umat beragama apa yang salah puasanya 1 bulan dalam 1 tahun? Agama yang diturunkan dari zaman Nabi Adam alaihissalam, turun ke Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, semua sampai Nabi Isa alaihissalam, semuanya sebenarnya Islam. Yesus nggak pernah makan babi, Bu ya? Karena dia ikut hukum Taurat kan? Yesus juga disunat, Lukas pasal 2. Yesus juga kalau sholat, Bu, sujud, Bu. Di perjanjian lama, Bu, di perjanjian lama, semua nabi-nabi sujud. Nabi Muhammad SAW diperintahkan sujud oleh Allah SWT, sujud. Kalau Nabi Muhammad SAW ini seorang muslim, seorang yang berserah diri kepada Tuhannya, sujud, dia disebut muslim, berarti ketujuh nabi yang sebelumnya nih, kalau semuanya sujud, berarti muslim bukan? Muslim. Yesus Muslim katanya ya. Jesus peace be upon him, ya. Oh, Panasan Andre Tunggal. Yesus atau Isa Al-Masih Dia tuh hanyalah gigit-gigit ya, nabi, panas, coy. hamba utusan Allah Subhanahu wa taala. In fact, bahkan Yesus atau Isa Al-Masih adalah seorang muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Teman-teman bisa melihat bahwa ini adalah satu statement yang clear apa yang dikatakan oleh Donitan. Dan kita akan mencoba untuk berposisi bahwa seandainya memang Bosan betul banget dengan Yesus Andre itu Tunggal ini. agamanya Islam. Seandainya Yesus itu adalah
seorang muslim. Maka argumen saya adalah seorang muslim yang percaya begitu, atau bahkan Anda yang Kristen yang kemakan omongan itu, hati-hati. Karena dengan berkata begitu, bisa saja, sekali lagi ya, bisa saja Anda justru menista Nabi dan menista agamanya. Bagaimana bisa itu terjadi? Teman-teman, karena itu saya ingin mengajak Anda untuk mengikuti materi yang akan dibagikan di saat ini. Dan Anda jangan skip. Anda ikutin cara pikirnya, maka Anda akan sampai pada kesimpulan di mana orang-orang yang mengatakan Yesus beragama Islam akan mempunyai permasalahan dilema yang sangat amat besar. Oke, berarti yang meyakini Yesus Islam, menyembah Allah, menuhankan Tuhan yang satu, akan mendapati dilema yang begitu besar. Wow. Segede apa Pak Pendeta kira-kira dilemanya? Pengen tahu dong. Kasih tahu Pak Pendeta dilema apa? Oke, ini akan dikasih dilema sama Pak Pendeta. Kita simak ya dilemanya apa aja ya. Okay. Ntar dulu, iman dulu. Beriman dulu, baru akalnya belakangan. Kalau kita akal dulu, baru imannya belakangan gitu. Ajakan dari Donditan ini menurut saya adalah satu hal yang baik. Jadi, ya, dan karena itu kita mengajak mereka berpikir. Bagaimana dengan klaim yang dikatakan bahwa Yesus itu adalah agamanya Islam? Anda bisa melihat di sini spanduk yang mewakili apa yang jadi perkataan dari orang-orang Muslim atau Islam atau Donditan, kainama yang suka ngomong-ngomong bahwa Yesus itu agamanya Islam, Yesus itu Muslim. Makanya Anda bisa lihat di sini, I love Jesus because Jesus is Muslim, ya. Saya Muslim, begitu kan ya. Kenapa? Karena Yesus itu juga adalah Muslim, begitu. Nah, kalau ada yang ngomong-ngomong kayak begini, Anda ikut live saya, Anda ikut materi kali ini, Anda akan jawabin mereka dan bikin mereka pusing 7 keliling untuk kemudian mereka berpikir lagi dan ngomong Yesus itu Muslim. Mereka akan pusing luar biasa. Cangcing-cangcing. Kenapa? Karena di dalam teologi Islam kita tahu bahwa Yesus itu mereka sebut sebagai Nabi Isa alaihissalam, ya. Dan Yesus itu disebut sebagai utusan dari Allah untuk mengajarkan syariat Islam kepada umat Israel. Benar. Dan tentu saja konsekuensi logisnya adalah ajaran Yesus itu tidak boleh beda jauh sama Muhammad. Ini saya typo sedikit ya. Ajaran Yesus tidak boleh beda jauh sama Muhammad. Kebaca beda caranya dikit-dikit. guys. Aku padahal belum nonton video ini, tapi aku udah tahu ini orang mau bawa kemana. Jadi ibarat gini, dia nanti akan membawa segala syariat Rasulullah yang dimasukkan kepada syariat Nabiullah Isa alaihissalam. Padahal kita meyakini bahwa daripada era Abraham, ajaran Islam itu terus berkembang. Ya, kenapa? Karena era awal sebelum era Rasulullah itu adalah bukan era memantapkan agama, tapi membuat orang percaya dulu kepada Allah. Di mana mereka itu di dalam pencarian mereka terhadap Tuhan, bahkan mereka sendiri menciptakan Tuhan versi mereka sendiri dengan membentuk patung, ya, dan mengatakan Lata, Uzza, Manat dan semuanya itu adalah Tuhan yang mereka ciptakan dengan mulut mereka sendiri. Zeus semuanya yang ciptakan dengan mulut mereka sendiri. Pagan Romawi, pagan Yunani, pagan Mesir, ya, Mitra, Horus, semuanya mereka keluarkan sendiri Tuhan dalam mulut mereka. Mereka cetak sendiri Tuhan, mereka sembah sendiri, mereka hancurkan sendiri. Sama sampai ke era Pilatus, ya. Sampai ke era Bani Israel, yaitu Nasrani. Mereka menciptakan Tuhannya sendiri dengan mulut mereka sendiri, mengatakan Isa sebagai Tuhan. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, laqad kafara allazi qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh akan kafir orang yang mengatakan bahwa Isa alaihissalam itu Isa ibnu Maryam. Artinya apa? Mereka bebas dulu. Jadi era awal, bagaimana mau menyempurnakan syariat? Percaya Allah aja mereka ingkar. Allah memilih Bani Israel dengan banyak rasul. Itu saja dengan segala mukjizat rasul. Mereka katakan itu sihir dan tidak mau beriman. Contohnya Bani Israel. Bani Israel adalah bani-bani yang pernah merasakan bagaimana nikmat makanan surga yang Allah turunkan langsung daripada surga. Diturunkan langsung oleh Allah makanan surga. Manna wassalwa. Bahkan setelah mereka kenyang, mereka nggak percaya Allah. Terus begitu banyak mukjizat yang dilakukan Musa sampai belah laut. Tapi mereka nggak percaya, bahkan mengatakan bahwa Musa itu ahli sihir, ya. Nah, tapi dia ini ingin bawa apa yang dia mau bawa, nanti ajaran Nabi Muhammad dia tabrak kepada ajaran Nabi Isa. Sedangkan kita yang Muslim tahu
Apa yang kita tahu daripada Muslim, daripada era Nabi Ibrahim sampai era Nabi Muhammad, syariat itu berkembang. Mantapnya di era Rasulullah. Ya, kita bisa bisa maklumkan untuk hal-hal yang sepertinya ada beda angka-angka sedikit. Ini contohnya biasanya Dondi kan bilang, ya, kalau puasanya Muslim itu kan 30 plus dikit-dikit plus ada 6, 36. Kalau Yesus puasa 40 hari. Nah, biasanya Dondi mengatakan begini, beda dikit lah gitu ya, karena beda syariatnya. Itu oke, karena itu sama-sama puasa dan diklaim cuma beda hari. Tetapi kalau misalnya ajaran satunya adalah disuruh puasa, yang satu melarang puasa, nah itu masalah. Tentu saja saya cuma kasih contoh tentang puasa, karena memang bukan itu argumen saya, ya. Tetapi saya akan tunjukkan kepada Anda satu argumen yang kemudian akan bermasalah buat Donditan. Oh iya, dan sebagai orang Kristen, ketika dikatakan bahwa Yesus adalah agamanya Islam, tentu saya sebagai orang Kristen mempunyai hak untuk meluruskan apa yang dikatakan oleh Donditan ini. Sebagai orang Kristen, kita mempunyai hak 100% untuk kemudian meluruskan, karena Yesus yang kita sembah adalah Tuhan, adalah juru selamat, dan dia bukan nabi, dia bukan nabi semata, dan dia bukan manusia semata. Yesus adalah manusia dan Allah, dan Yesus itu adalah nabi, raja, dan dia juga adalah Tuhan, begitu kan ya? Nah, itu yang menjadi pokok ajaran kekristenan, dan kita perlu untuk memberikan klarifikasi kepada orang-orang macam Donditan ini. Tapi kalau Anda baru menonton video saya, maka saya akan menggunakan teknik seperti Aikido. Kalau teman-teman tahu, Aikido itu adalah sebuah seni bela diri yang memanfaatkan kekuatan dan agresivitas lawan. Anjir. Jadi ada seorang lawan yang yang menyerang, terus kita lakukan yang penting aja. Jadi saya ingin cosplay sebagai seorang yang menurut anjuran Donditan bahwa Yesus itu Muslim. Ingat ya, saya disclaimer dulu. Saya kebanyakan akan ngomong cepat dan terus kita seakan-akan menyetujui bahwa memang Yesus Muslim. Kita menyetujui bahwa Yesus itu agama. Nih lihat, ini aja nggak konsisten nih orang. Kalian tahu nggak ketidakkonsistenan di sini? Kira-kira ini muka Yesus apa bukan, teman-teman? Coba tanya ke orang kafir. Coba tanya ke orang Kristen. Kira-kira ini muka Yesus apa bukan, teman-teman? Yang pakai peci ini Yesus bukan? Hah? Sejauh apa kalian yakin itu muka Yesus? Sejauh apa? Lihat tuh menunjukkan apa? Kalian sendiri nggak pernah lihat Tuhan kalian. Akhirnya digambar dengan serampangan. Coba kalian lihat foto Yesus, lukisan Yesus, begitu banyak. Tulis foto muka Yesus. Itu menunjukkan apa? Ini aja belum tentu Yesus. Tapi oke lah. Ini aja seharusnya pas dia bawa gambar ini dia sadar. Ini beneran Tuhan gua. Saking dia ingin menampilkan Tuhannya, dia memilih foto random di Google yang dia itu belum tentu itu adalah Tuhannya, tapi dia terka aja. Tuhan gua pernah kelihatan, tapi gua nggak pernah lihat. Ya gua tebak aja dah, tergantung lukisan yang ada dah, kan gitu ya. Namanya Islam. Kita menyetujui bahwa Yesus itu adalah seorang yang memang beragama Islam. Dan dalam argumen-argumen yang akan kita munculkan, 3 argumen ke depan, maka orang-orang yang mengatakan Yesus itu agamanya Islam akan berpotensi untuk menista nabinya sendiri. Boleh, dan berpotensi untuk menista agamanya. Bahkan mungkin berpotensi menista Allahnya sendiri. Ya. Kita akan mulai dengan argumen yang pertama. Namun sebelum memulai dengan argumen yang pertama, teman-teman, saya ingin mengajak kita untuk, ayo teman-teman, siapa yang sudah bacot dia akan gaskan gitu. Bacot dari tadi bacot terus katanya ya. Kita minum anggur, tertulis. Masih aja diputar video nih. Yang pertama, kita kemudian ngomong sama yang sangat luar biasa ketika teman-teman kita akan menemukan sebuah permasalahan yang sangat luar biasa ketika ada orang yang kemudian ngomong sama kita Yesus Muslim begitu ya. Maka yang pertama kita munculkan saja bagaimana dengan teladan Nabi Yesus yang Muslim itu. Sekali lagi saya menggunakan term Nabi Yesus Muslim karena kita katakanlah ya udah kita anggaplah setuju dulu bahwa Yesus itu Islam, Yesus itu Muslim. Masalahnya adalah teladan Nabi Yesus yang Muslim ini melawan syariat Islam. Itu masalahnya. Apa itu? Lo tahu dari mana? Nah, kita lihat.
dalam kisah di dalam catatan para saksi mata tentang Nabi Yesus yang katanya Muslim ini, ada 2 buah peristiwa yang menurut saya patut untuk menjadi catatan atau patut untuk kita simak dan harus dijelaskan oleh orang-orang kayak Donditan. Yang pertama adalah ketika Yesus berjumpa dengan seorang perempuan yang berada di Samaria atau di sumur Yakub dan mereka berdua. Dan yang berikutnya adalah peristiwa di mana Yesus mengubah air menjadi anggur. Teman-teman, kita mesti ingat bahwa di dalam Yohanes pasal 4 ayat 27, pada waktu itu dikatakan murid-muridnya setelah kembali dari membeli makanan, mereka terheran-heran karena Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Dan konteks Yesus bercakap-cakap dengan perempuan itu adalah mereka cuman berdua saja di sumur tersebut. Ngapain tuh berdua di pinggir sumur? Ayo ngapain? Cie, Tuhan sedang kasmaran pinggir sumur ya kan. Kalau kita lihat di dalam cerita setting ini, maka jangan lupa ya, seandainya Yesus itu adalah seorang nabi, Muslim, Islam, maka Yesus sedang melawan syariat Islam. Maka Yesus sedang melanggar syariat Islam. Anda bisa melihat dalam hadis riwayat Ahmad, nomor 15696, janganlah seorang laki-laki menyendiri bersama seorang wanita yang tidak halal baginya, kecuali mahramnya. Karena yang ketiganya adalah syaiton, teman-teman. Oke, itu bantahan dia pertama ya. Bantahan tergabrul di dunia ya, teman-teman. Gini, teman-teman. Yang meyakini yang di kitab lu semua tentang Yesus siapa? Lu tuh orang yang nggak pernah sadar, wahai Bapak Pendeta, atau nggak? Coba lu baca ayat ini yang tadi yang lu bawa nih. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap dengan seorang perempuan. Ini perspektifnya orang ketiga, ya kan? Lu bilang tadi apa? Ini cerita nggak nyambung, ya kan? Pada waktu itu datanglah murid-muridnya. Maksudnya si penulis ini lagi di mana? Lu bilang tadi gini, dia ngomong gini. Yesus lagi berduaan. Kalau berduaan, nggak ada yang melihat, nggak ada yang menyaksikan, dan nggak akan ada yang nulis. Ini nulis dapat dari mana? Ini si penulis Yohanes 4:27 dapat dari mana? Ngintip di samping pohon, nulis. Oh, Tuhan gimana cewek nih, gitu dia nulis. Ini aja lu udah nggak nyambung. Ini aja lu udah nggak pakai otak meneliti ayat ini. Oh, konteks ayat ini Yesus berduaan dengan wanita. Lah penulis tahu dari mana? Kecuali ada ayat yang berbunyi, aku telah bertemu dengan wanita tersebut. Aku duduk bersama dia di pinggir sumur dan sendirian. Oke, fine. Ini bukan Yesus ngomong. Sama kayak aku ngomong. Singkat cerita, pada waktu itu, saya melihat Bapak Jokowi berdua dengan Bapak Prabowo. Mereka hanya berdua. Lalu gue tahu dari mana? Seharusnya lu tanya itu. Gue tahu dari mana? Kecuali arah ceritanya pada waktu itu aku melihat Bapak Jokowi ketemu dengan Bapak Prabowo. Tapi saat itu gue ada di samping pohon. Gue berada di samping pohon, gue catet tuh. Mereka ngomong apa? Cocok gue ceritain. Cocok gue ceritain. Cocok gue ceritain bahwa gue kemarin lihat Jokowi sama Prabowo ketemu tuh di mana? Di Warkop Solo. Mereka dua doang. Terus lu? Ya gue dengerin dong. Lu di mana? Gue di bawah meja. Oke. Lah ini lu bawa ayat Yohanes 4:27. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Lu bilang berdua doang. Ya kan gue ikut kata-kata lu ya. Ikut kata-kata lu berdua doang. Si penulis ada di mana? Si penulis ada di mana? Dari mana dia tahu? Dari mana dia tahu cerita ini kalau berdua doang? Baru tahu dia cerita ini kalau bertiga. Si penulis ngumpet. Si penulis ngumpet di dalam sumur misalnya. Ataupun si penulis ada di atas pohon. Kecuali dia tulis, aku sedang berada di atas pohon, kulihatlah. Yesus ada di bawah. Bersama dengan wanita berdua. Lalu ku catat ayat ini, bahwa Yesus sedang berdua dengan seorang wanita di samping sebuah sumur.
Nih lu bawa ayat yang lu nampol diri lu sendiri. Lu bilang mau iris tipis-tipis donditan. Ini aja lu dikasih ayat, lu nggak bisa teliti ayat ini. Oh, konteks ayat ini berduaan nih cewek sama cowok. Lah penulis. Ini penulis ini. Teman-teman, pecah piring kita, teman-teman. Pecah piring kita. Rusak piring kita. Bagaimana dia katakan berduaan doang, tapi ada perspektif orang lain di sini? Pecah piring kita, rusak, hancur semua piring kita di rumah. Dari mana kita percaya ayat ini kalau Yesus berduaan doang, tapi perspektif orang muncul? Kecuali bunyi ayatnya, pada waktu itu aku sedang lewat dan aku naik ke atas pohon, pas di bawah pohon ada sumur. Yesus berdua dengan wanita. Nah, gua ada di atas dan aku saksinya. Dia ngomong tadi di awal, menurut pendapat saksi-saksi daripada saksi apa? Lu bilang berdua, tapi ada perspektif orang ketiga. Hah? Apa kok ada perspektif orang ketiga ini, maksudnya dari Nauzubillah. Pikir dong, Masya Allah. Tadi bilang main logika, ini aja lu nggak ngerti. Kok bisa ada perspektif orang ketiga? Kan lucu. Udah, suka-suka dia lah. Setting ini, maka jangan lupa ya, seandainya Yesus itu adalah seorang nabi, Muslim, Islam, maka Yesus sedang melawan syariat Islam. Maka Yesus sedang melanggar syariat Islam. Anda bisa melihat dalam hadis riwayat Ahmad nomor 15696, janganlah seorang laki-laki menyendiri bersama seorang wanita yang tidak halal baginya, kecuali mahramnya. Karena yang ketiganya adalah... ketiganya yang nulis Yohanes. Bunyi hadisnya gini, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin la tahillu lahu fa inna thalithahuma syaitanu illa mahramun. Janganlah seorang laki menyendiri bersama seorang wanita yang tidak halal baginya kecuali mahramnya. Karena yang ketiganya adalah setan, si penulis setan. Nggak boleh berduaan. Nanti ada setan. Siapa setan yang ini? Setan yang nulis ini nih. Mana nih? Yang nulis tadi dah. Kalau enggak dia dari mana tahu? Bawa hadis kena sendiri. Ya, itu Allah aja udah bilang ya, jangan dua-duaan. Nanti yang ketiga setan. Nah, ini Yesus dua-duaan, tapi ada penulis tentang mereka sedang berduaan. Siapa si penulisnya? Berarti siapa yang ketiga? Setan. Siapa yang setannya? Syaiton. Aduh, Dan ini adalah ajaran dari Islam. Kalau Yesus adalah seorang Muslim, Yesus adalah seorang Islam, maka bagaimana ceritanya Yesus melanggar apa yang disebut oleh hadis riwayat Ahmad ini? Dan saya kira saya tidak berlebihan, teman-teman, ketika yang menafsirkan ayat ini adalah seorang Khalid Basalamah. Kata Nabi SAW, kalau dua orang, laki-laki dan perempuan berdua, yang ketiganya syaitan. Berdua ini bukan harus ketemu langsung ya. Kalau ketemu langsung sudah jelas mereka berdua gelap atau jauh dari pandangan orang. Dia berdua, syaitan yang ketiga. Setan yang Anda ketiga. melihat bahwa Ustadz Khalid Basalamah mengatakan bahwa ini jelas berdua itu ketiganya syaitan. Artinya apa? Ini haram sekali. Ini tidak boleh. Ya udah. Kan ada tadi Yohanes 4 yang dibawa tadi. Teman-teman, lihat ya Yohanes yang dibawa tadi. Ada Yesus sedang bertemu dengan perempuan. Tiba-tiba ada penulis yang mengatakan pada waktu itu Yesus dengan seorang perempuan. Siapa? Setannya kira-kira. Siapa setannya kira-kira teman-teman? Hah? Siapa? Yesus lagi berdua sama perempuan. Oke. Terus ada perspektif orang ketiga menceritakan tentang Yesus bersama perempuan. Siapa setannya? Kecuali Yesus ngomong sendiri, pada waktu itu Yesus berbicara kepada kami. Aku telah bertemu dengan wanita tersebut. Nah, itu nggak ada setannya. Benar, mereka berdua doang. Tapi Yesus menceritakan, sama kayak kita ketemu teman. Gue udah ketemu sama cewek gue berdua doang. Di mana? Di kafe Temu Rindu, anjay. Kan gitu. Nah, itu nggak apa-apa, itu berdua. Tapi ini ketemu berdua, dikatakan berdua, ada orang yang nulis. Ada orang yang nulis, pada waktu itu Yesus ketemu, mereka berdua doang. Berarti siapa setannya?
Lucu banget nih orang. Yesus ketemu dengan seorang perempuan Samaria berdua di sumur. Itu adalah sesuatu yang haram dalam hukum Islam. Don Ditan perlu memberikan penjelasan ini. Bagaimana menurut teman-teman? Ya kan? Bagaimana? Nah, bagaimana? Mungkin teman-teman mengatakan, itu mah biasa, mau dijelasin ya. Anda mungkin bisa ngeles ya, kayak Teguh, Viro, Nabi Yesus yang Muslim ini bertanya kepada uminya, ada apa Umi? Umi Maryam, Umi Siti Maryam, gitu kan? Lalu Umi Maryam bilang apa? Kasihan mereka kehabisan hammer, kehabisan anggur, ya, kehabisan hammer, bantuin gih, gitu kan ya? Ya. Lalu kemudian Yesus jawab apa? Yowis. Dan Anda akan menemukan bahwa di situ Yesus mengubah air jadi anggur. Yesus mengubah air biasa menjadi anggur, menjadi hammer, ya. Dan kemudian itu membuat salah satu tanda dan murid-muridnya percaya kepadanya. Oke, sekali lagi, kita masih cosplay bahwa Yesus itu adalah seorang nabi Muslim dan beliau ini adalah seorang yang mengajarkan atau beragama Islam. Boleh. Maka Nabi Yesus yang Muslim ini menurut catatan sejarah sedang melawan syariat Islam. Kan alkoholnya cuma sekian persen. Khamar. Tengok muka pendetanya kesel, panas. Perhatiin ya mukanya ya. Ini kok gedein nih. Anjir, dia panas-panas coy, seru coy. Dia panas ya. Perhatiin mukanya ya. Lihat mukanya ya. Dia panas coy. Tengok ya, dia panas banget tuh, kesel. Diajak debat sama Doni nggak mau. Yang Muslim ini, tengok nih. Menurut catatan sejarah sedang melawan syariat Islam. Kan alkoholnya cuma sekian persen. Khamar, akhi dan kesel dia coy. Kenapa dia kesel? Santai bro Andre, nggak usah kesel. Kenapa? Perpuluhan kurang, santai. Nyari kabel gitu nanti. Ke proyek kita nyari kabel, nyari besi kayak apa gitu. Jangan kesel, santai. Bawa santai, chill aja. Karena kata Nabi SAW, yang kalau dikonsumsi banyak, memabukkan sedikitnya haram. Kalau minum alkohol segentong, mabuk nggak? Mabuk, berarti tetesnya haram. Karena kalau banyak memabukkan, selesai. Lagian kenapa kalau nggak minum khamrin? Ada susu, ada madu, ada sirup, banyak yang lain halal. Untuk apa? Anda bisa melihat bahwa harusnya Yesus itu mengubah air jadi susu. Yesus mengubah air jadi madu. Yesus mengubah air jadi sirup harusnya. Apalagi sirup kurma. Itu kan lebih sehat ya, akhi dan ukhti. Nah, jadi dari apa yang Anda bisa lihat di sini, ada sebuah permasalahan kalau mengklaim Yesus itu adalah agamanya Islam. Bagaimana mungkin Nabi Yesus yang adalah Muslim ini menyesatkan umatnya dengan menyediakan hammer dan bahkan minum pula ketika malam sebelum dia diserahkan atau disalibkan, dia mengangkat cawan dan dia memecahkan roti, dan cawan itu adalah berisi anggur, dan itu adalah sesuatu yang memabukkan. Kata Ustadz Khalid Basalamah, setitik alkohol pun itu sudah hammer. Oke teman-teman, kita jawabin ya teman-teman. Kira-kira di era awal-awal hammer itu masih Rasulullah di sekarang gini, Isa alaihissalam lebih awal daripada Rasulullah. Era awal-awal kira-kira khamar diharamkan nggak sama Rasulullah? Ada yang tahu kisahnya? Kisah khamar dalam Islam? Awal-awalnya tidak dilarang. Emang ada dilarang khamar? Dalam Islam, sebelum era Rasulullah dilarang nggak khamar? Tuh, yang di TikTok. Tidak haram kan? Jadi, Yesus minum khamar, ya karena belum diharamkan. Ya kan? Untuk menunjukkan apa? Awal-awal khamar itu tidak dilarang. Kapan kemudian menjadi haram khamar tersebut? Ketika disaksikan adanya sahabat yang sholat ketika bertemu dengan Allah dalam kondisi mabuk, justru menyalahi daripada rukun-rukun sholat tersebut gitu. Jadi kalau lu bawa ini, ya era Rasulullah diharamkannya khamar. Apa yang jadi problem? Jadi kalau lu bawa sesuatu, teliti dulu coy. Jadi dia ingin bawa problem gini teman-teman. Dia ingin bawa problem. Sampai dia kesel nih. Tengok muka kesel dia. Ini ada kekesalan di muka dia sendiri ya. Nih. Yesus itu adalah seorang nabi Muslim Islam.
catatan sejarah Amr akhi. lawan Nabi Yesus. Tengok muka dia sampai gigit gigi. Nih gigit gigi dia teman-teman. Muka dia perhatiin, dia gigit gigi. Kesel banget. Panas bapak pendetanya coy. Nih. Yesus yang muslim ini Ya, menurut catatan sejarah sedang melawan syariat Islam. Kan alkoholnya cuma sekian persen. Khamr. Kesel muka, kesel kali. Tapi kalau kesel tidak berlandaskan keilmuan ya sama aja bro Andre. Keselnya harus punya ilmu. Boleh nggak apa-apa. Kesel nggak apa-apa. Aman. Tapi harus punya ilmu. Kayak tadi loh. Bawa era Yesus. Bahkan di era Rasulullah aja nggak diharamin khamar. Ya kan? Kapan mulai khamar? Ketika memabukkan. Ketika dilihat para sahabat. Kemudian dilihat khamar memabukkan mereka dan menyelewengkan sholat mereka. Ya. Mereka mabuk dalam sholatnya. Baru diharamkan. Jadi Isa lebih awal daripada para sahabat gitu. Ya gitu aja. Jangan lupa dinonton di YouTube kita ya teman-teman ya. Daripada kita lanjutin malu lagi. Tapi masih banyak ini dari statement ini yang kita kritisi. Besok dia bahwa Nabi Yesus gagal menjaga akidah Islam. Oke. Kita akan kritisi berapa menit dia buat video segmen ini. Sekitar 10 menit. Besok kita kritisi ya teman-teman ya. Oke. Jangan lupa di subscribe Al-Mantiki Reaction. Apa nama YouTube-mu Bang Daman? Al-Mantiki. Ini cukup gede nih. Nih cukup gede. Al-Mantiki Reaction. Al-Mantiki Reaction, teman-teman. Nah. Itu yang di YouTube jangan lupa. Yang di YouTube, yang di TikTok Al-Mantiki. Baik saya reaction. Bukan. Al-Mantiki Reaction. Itu nama YouTube saya. Itu di subscribe. Jangan lupa subscribe teman-teman. Nah ini. Oten kalau membahas Al-Quran nggak punya ilmu, dan Oten kalau membahas Alkitab nggak teliti. Kayak tadi masalah Yesus ketemu sama wanita itu dua-duaan doang. Lah penulisnya tahu dari mana? Dan dia bawa hadis yang ketiga adalah setan. Berarti penulisnya rusak kita nonton nih. Rusak kita coy. Rusak kita mau tenan. Rusak kita kalau jadi oten ya. Udahlah teman-teman. Makasih banyak. Saya juga udah reaction. Udah 36 menit. Udah di subscribe. Oh banyak. Oke. Tulisnya setan. Oke teman-teman yang ada di YouTube. Jazakallah. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.